Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat terjadi di tempat para malaikat berada, yaitu di langit. Langit yang disebut Allah Subhanahu wa taala berlapis 7. Tak ada yang bisa memasuki areal dan wilayah khusus ini kecuali mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada makhluk lain yang memiliki kemampuan bergerak seperti malaikat, yaitu para jin dan setan. Beberapa riwayat menyebutkan dahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, jin dan setan dengan mudah naik ke langit dengan bebas untuk mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat. Perbincangan para malaikat tentang informasi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itulah informasi yang dicuri jin, lalu disampaikan informasi itu pada para dukun dan tukang ramal di bumi. Oleh karena itu, perdukunan pada masa sebelum Nabi kita Muhammad SAW sangatlah populer, selalu mendapat tempat yang mulia di masyarakat. Namun setelah Muhammad SAW diutus Allah sebagai Rasul, para jin itu kaget karena mendapati langit telah dijaga ketat oleh barisan para malaikat. Setiap kali mereka mencoba melintasi langit, para malaikat melempari bola api sehingga membuat mereka banyak yang binasa. Hal ini diakui oleh para setan dan jin seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Quran Surat Al-Jin 9-10. Lalu apa yang diperbincangkan para malaikat dengan sesamanya di langit sehingga menarik minat para jin dan setan, dan bagaimana pula cara jin dan setan mencuri dengar pembicaraan para malaikat di langit? Rasulullah SAW menginformasikan pada kita dalam sabdanya, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu ketetapan, para malaikat merendahkan sayap mereka pertanda tunduk kepada ketetapannya, bagaikan rantai yang menyentuh batu yang halus serta takut kepadanya. Maka apabila ketakutan mereka telah reda, sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, apa yang disampaikan Tuhan? Maka yang ini menjawab kepada yang bertanya. Ketika itu para jin yang mencuri-curi pendengaran dalam keadaan seperti itu, perawi hadis itu menunjukkan tangan kanannya dengan merenggangkan jari-jarinya satu di atas yang lain. Ketika itu boleh jadi yang mencuri pendengaran terkena semburan api sehingga membakarnya, dan boleh jadi pula ia luput dari semburannya sehingga ia menyampaikan kepada jin yang ada di bawahnya, dan akhirnya sampai ke bumi dan diterima oleh tukang sihir, lalu ia berbohong 100 kebohongan dan ia percaya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bagaimana proses jin dalam mencari berita-berita gaib, yaitu dengan bertengger satu di atas yang lainnya, seperti pertunjukan orang manjat pinang, atau seperti seni binaraga yang dilakukan di sekolah-sekolah, yaitu dengan cara 5 orang di bawah, lalu pada tingkat kedua naik 4 orang, kemudian pada tingkat berikutnya 3 orang, dan begitu seterusnya. Lalu informasi seperti apa yang mereka cari? Para jin dan setan itu mencari berita gaib dari perkataan Allah kepada para malaikat. Saat para malaikat menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas tertentu, lalu perintah Allah itu menjadi perbincangan para malaikat di langit. Mereka saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka melalui percakapan malaikat ini, jin dan setan menguping dan mencuri dengar.
Hasilnya mereka sampaikan kepada mitranya dari kalangan dukun dan peramal. Inilah yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Asy-Syu'ara. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Quran surat Asy-Syu'ara 221 sampai 222. Upaya mencuri berita ini tidak mudah, karena Allah SWT menjadikan sebagian bintang sebagai pelempar para jin dan setan yang berusaha mencuri dengar berita dari langit. Jika ada yang lolos dan selamat dari lemparan bintang berapi, mereka mencuri satu kalimat dari berita langit. Artinya, mereka tidak mengetahui secara detail atau seutuhnya tentang berita langit tersebut. Lalu berita tersebut mereka campur dengan 100 kedustaan. Maka adanya manusia yang mempercayai dukun adalah gara-gara tidak melihat kebohongannya dan hanya mengingat satu kalimat yang terdapat 100 kebohongan. Lalu kalimat yang satu tersebut diekspos kemana-mana, namun tidak mengekspos kebohongan yang begitu banyak. Dulu, sebagian sahabat Nabi pun sempat terkecoh dengan informasi dukun yang terkadang benar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dukun. Jawab beliau, tidak perlu percaya. Lalu sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka kadang-kadang memberitahu kita sesuatu yang benar dan terbukti. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab, itu adalah sebuah kalimat yang benar yang dicuri oleh jin. Lalu dia bisikkan ke telinga pembantunya atau dukun, kemudian dia campur dengan 100 kebohongan. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk mempercayai kebohongan para dukun dalam sabdanya, barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Dawud. Allahu a'lam.